Shalom pasukan. Shalom. Apa kabarnya pasukan? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Wow, pasti hari ini pasukan kabarnya luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Amin. 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 Yuk pasukan, sebelum kita mulai ibadahnya, kakak-kakak di sini mau himbau pasukan untuk yang pertama, pastikan pasukan semua sudah sarapan di rumah. Dan yang kedua, pasukan juga sudah berpakaian yang rapi kayak kakak-kakak di depan ini. Dan yang selanjutnya, selama beribadah, pastikan pasukan beribadah layaknya di gereja, di tempat ibadah. Jadi jangan main-main ya pasukan. Oke Kak. Oke. Ya, oke. Kita akan mulai ibadahnya ya kakak-kakak. Yuk Kak Sonia, pimpin kita dalam doa. Oke pasukan, sekarang kita mau doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih buat segala berkat-Mu. Pagi ini kami mau siapin hati kami untuk menyembah, untuk memuji Tuhan. Hadirlah ya Tuhan di hati kami. Kami sambut Engkau ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan Amin. Jadi yuk tunggu apa lagi? Pasukan kesayangan Tuhan, pasukan yang dicintai Tuhan, kita sama-sama nyanyi. Yuk kakak-kakak, kita hitung 1 sampai 3. Sama-sama. 1, 2, 3. Musik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Tambah-tambah
kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku. Sonya, sekarang giliran kamu yang nyanyi dulu ya, biar abang ngeliatin kamu nyanyi. Oke. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Aduh Sonya,
kamu kenapa nggak kurang semangat sih? Loncat yang tinggi dong. Harus lebih semangat lagi. Sebenarnya aku malu Bang Timo. Abang kan udah lihat badanku gimana. Aku itu pendek, aku itu juga gendut. Jadi aku malu. Kenapa harus malu? Ya kalau aku loncatnya tinggi, nanti mereka yang lihat aku bakalan merasa aneh. Jadi aku diejekin Bang. Sonia, kamu harus tahu, mau gimana pun keadaan kamu itu harus banyak bersyukur. Karena kita itu tetap dicintai Tuhan Yesus dalam keadaan apapun juga. Walaupun keadaanku gendut dan pendek gini ya Bang. Iya Sonia. Nah, kamu itu harus bisa buktiin sama orang-orang bahwa kamu itu anak yang dicintai Tuhan. Dengan membuktikannya, kamu itu gak harus minder, malu, dan juga terlalu mikirin apa yang dipikirin orang-orang. Iya Bang Timo, makasih ya. Sekarang aku mau belajar untuk lebih bersyukur. Aku nggak akan minder lagi walaupun orang lain ngejek aku. Karena aku udah tahu Tuhan Yesus selalu mencintai dan menyayangiku. Nah, Sonia udah semangat kan? Nah, Udah, Pak. sekarang kita sama pasukan belajar nyanyiin lagu ini lagi ya. Kita mulai dari 1, 2, 3. Musik. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Haleluya. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Nah, pasukan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa, yuk tutup mata, lipat tangannya. Bapa yang baik, kami bersyukur.
buat ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Tuhan masih sertai kami, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan Engkau rapi firman-Mu menjadi gaya hidup kami setiap hari Tuhan. Biar Engkau yang bukakan pengertian kami, bukakan mata rohani kami, telinga kami mendengar, supaya kami boleh Tuhan mendapat kekuatan baru lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, salam pasukan, kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan tentunya tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, ada sukacita, ada kegirangan ketika kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin. Nah, tema kita pagi hari ini adalah tentang bagaimana kita dicintai. Judulnya aja udah keren. I am loved itu. I am loved. Aku dicintai. Nah, ngomong-ngomong soal cinta. Cinta itu atau sama dengan kasih. Kadang-kadang orang bilang kasih, cinta. Aku cinta kamu, aku mengasihi kamu. Itu sama ya. Nah, ngomong-ngomong tentang cinta, siapa sih yang gak suka dicintai? Semua pasti mau dicintai. Mulai dari baby-baby yang masih belum ngomong, baby-baby yang belum lahir, anak-anak, remaja, bahkan yang jompo-jompo yang sudah lanjut usia, semuanya suka dicintai. Bahkan binatang, tumbuhan juga suka dicintai. Nah, keren kan? Keren. Karena apa? Karena pada dasarnya adalah manusia itu tidak bisa hidup tanpa cinta. Coba pasukan bayangkan. Kita lahir karena cinta. Kita sekolah karena cinta. Kita bisa bermain-main karena cinta. Kita beribadah juga karena cinta. Nah, karena Tuhan Yesus sendiri itu adalah kasih. Jadi karena Allah itu adalah kasih kata Alkitab, makanya semua kita itu diwarisinya kasih. Kita mewarisi yang namanya kasih di dalam kita. Jadi apapun aktivitas kita, semua pasti ada unsur kasih atau cinta di dalamnya. Nah, seperti pasukan nih, sekarang nih, pasukan punya mama papa kan. Nah, apalagi contoh nyata nih di dalam rumah. Jadi pasukan ini, pasukan semua boleh beraktivitas, boleh ada di rumah karena mama papanya mengasihinya. Coba bayangkan, ketika kamu ada di rumah, tapi mama papamu seperti menganggap kamu tidak ada. Rasanya gimana yo? Rasanya pasti sedih sekali. Sedih sekali. Nah, ketika ada di dalam rumah, kita buat satu contoh dalam satu keluarga, mama papa mendidik anak-anaknya itu dengan cinta. Ya kadang-kadang supaya si anak ini mengerti, ya kadang-kadang dispeng, dipukul pantatnya, dipukul bokongnya kalau dia berbuat yang tidak benar. Itu adalah bahasa kasihnya mama papa. Tetapi kadang-kadang ada kakak dengar, kakak dengar dibilang begini, aku gak suka mamaku gak seperti mama orang lain. Dikit-dikit mamaku marah-marah samaku. Kalau mamaku tupperware-nya hilang, dia pasti ribut. Tetapi kalau aku gak pulang ke rumah, dia gak cariin. Kebangetan deh mamaku katanya kayak gitu. Tetapi percayalah pasukan, bahwa cintanya orang tua itu seperti kata pepatah mengatakan seperti sepanjang jalan katanya, sepanjang jalan. Itu kata orang-orang. Tetapi
bagaimana caranya orang tua menunjukkan cintanya atau kasihnya kepada anak tentu beda-beda. Karena dilihat karakter anaknya juga beda-beda. Mungkin yang si sulung, yang paling besar, hanya dikasih tahu dengan kata-kata, dia mengerti. Nah, yang tengah mungkin dikasih omongan, dikasih penjelasan, kurang ngerti. Akhirnya pakai tangan. Kamu sana belajar. Mungkin seperti itu baru dia mengerti. Tetapi satu hal harus pasukan tahu, itu semua adalah bukti cinta mama papa sama kita. Kakak juga dulu seperti itu sama papa mama. Kalau nonton sampai jam 9 langsung matiin TV. Itu artinya menyuruh tidur. Karena dulu tidak ada handphone, yang ada hanya televisi, itu pun yang hitam putih. Jadi batas kami menonton itu dulu, kakak menonton hanya sampai jam 9 malam. Selebihnya mama tidak pernah, mamaku gak pernah mengatakan gini, tidur semua, sekarang udah jam 9. Tidak pernah. Tetapi hanya cukup dimatikan TV, langsung kami semua bubar, terus masuk ke kamar masing-masing untuk tidur. Nah, ini pasukan. Jadi ngomong-ngomong soal cinta tadi, semua yang ada di dunia ini seperti tadi kakak bilang, semua itu karena cinta. Tuhan menciptakan dunia, menciptakan manusia juga karena cinta, karena kasih. Dan bukti nyata daripada cintanya Tuhan kepada kita, kita semua sudah tahu, yaitu memberikan Yesus Kristus buat kita, mati disalibkan untuk menebus dosa kita. Karena kita semua sudah tahu bahwa kita sudah berdosa. Tetapi banyak yang tidak bisa meresponi cinta, tidak bisa mengekspresikan cinta. Ada kakak tahu di antara teman-temanmu di sekolah minggu mengekspresikan cintanya kepada seseorang itu dilihat orang lain sepertinya tidak bagus. Dia hanya kalau dia mau bermain, kalau dia ditegur, kamu ikut main gak? Terus dia langsung tangannya main begini. Sepertinya dia mau memukul temannya, padahal tidak. Dia kesulitan mengekspresikan cintanya, menunjukkan kasihnya kepada orang. Jadi untuk dia menyayang anak-anak, dia cukup ditepok-tepok kepala anak-anak yang lain. Seperti itu. Bagi orang lain, ditepok kepalanya mungkin ditabok. Padahal bagi dia itu adalah ekspresi cintanya. Dia cuman mungkin terlalu keras atau bagaimana, sehingga yang ditepokin kepalanya itu merasa terganggu. Nah, pasukan semua. Jadi coba perhatikan sekeliling kita. Perhatikan lingkungan kita, perhatikan teman-temanmu, perhatikan di sekolah. Mungkin ada teman-temanmu yang merasa beda sendiri. Kalau diajak bermain, dia tidak mau. Dia maunya menyendiri, asik sendiri. Pasukan boleh dekatin dia. Biasanya anak-anak yang limpah cinta di rumahnya, dia akan tumbuh menjadi anak yang ceria, anak yang percaya diri, anak yang ramah, anak yang suka berteman dengan orang lain. Tetapi ada beberapa hal, kita lihat beberapa anak, dia senangnya marah-marah. Diajak jajan, ayo jajan, enggak mau, kamu aja pergi sendiri. Dia senangnya marah-marah. Terus yang lain lagi, dia senangnya menjahili temannya. Kalau ada temannya yang panjang rambut, kadang-kadang dijambak dikit-dikit, dijambak, diusilin. Tetapi jangan kamu respon itu secara negatif. Siapa tahu di rumahnya dia tidak bisa mendapatkan
cinta atau kasih sayang seperti yang kamu dapat di rumahmu. Biasanya pasukan, kalau ada anak-anak yang hidupnya seperti tadi, senangnya marah-marah atau mungkin usilin, sebenarnya dia mau mencari perhatian kamu. Dia mungkin jambakin rambutmu supaya kamu bisa melihat kepada dia, terus kamu tegur dia, atau mungkin dia pengen sebenarnya kamu berteman dengan dia. Nah, mulai sekarang pasukan, coba kalau ada temanmu seperti itu mungkin di sekolah, senangnya seperti itu, coba ajak dia, rangkul dia. Yuk main yuk sama aku yuk. Coba ajak seperti itu. Jadi nanti dia akan merasa diterima. Dia akan merasa, aku udah jahilin dia, tetapi kok dia mau berkawan sama aku. Jadi dia merasa, aku ini dicintai loh, ada temanku yang mencintai aku. Mungkin seperti itu pemikirannya. Nah, begitu juga dengan kita, anak-anak Tuhan, kita harus tahu bahwa hidup kita ini sebenarnya penuh dengan cinta oleh Tuhan. Tuhan mengaruniakan kita itu cinta, dan cinta itu harus kita bagikan kepada yang lain. Jadi bagaimana kalau ada seperti ini? Dia merasa tidak pantas dicintai. Karena apa? Biasanya tuh orang yang merasa tidak pantas dicintai adalah dia merasa sudah banyak berbuat salah. Sudah banyak dia berbuat kejahatan. Sudah banyak dia berbuat yang tidak benar menurut orang-orang sekelilingnya. Nah, bayangkan pasukan seperti ini. Kalau pasukan mungkin suatu saat memecahkan piring kristal mama. Itu piring kristal kesayangan mama. Jadi kamu takut. Kamu takut, aduh mama pasti marah ini, aduh nanti pasti aku dipukul ini, aku digebukin, gak dikasih uang jajan 1 bulan. Ini kan piring kristal mama yang paling mahal, aduh bagaimana ini. Jadi mungkin kamu akan ngumpet, kamu akan diam, jadi atau mungkin kamu akan melarikan diri ke rumah pamanmu yang berdekatan ke rumahmu. Jadi tapi percayalah, Alkitab berkata bahwa kasih itu menutupi kesalahan. Itu kata Alkitab. Nah, begitu juga dengan mamamu. Kalau kamu datang kepada dia minta maaf, terus kamu ciumi, aduh, terus mamamu lihat, si anak ini tumben-tumbenan dia cium-cium aku. Gitu. Terus ada apa? Kata mamanya seperti itu. Terus dia katakan gini, Mah, jangan marah ya, kaca piring kristalnya pecah. Pasti mamanya nggak akan marah lagi, pasti pikirannya gini, aduh dia kan sudah datang meminta maaf sama aku, gak mungkin lagi aku pukulin atau aku potong uang jajannya. Seperti itu mungkin pemikiran mamanya. Nah, percayalah semua pasukan, bahwa tidak ada orang tua sekalipun anaknya ini berbuat salah kepada dia atau berbuat nakal atau berbuat yang tidak baik atau mungkin nilai sekolahnya turun, mungkin mama hanya kesal. Tapi percayalah pasukan, tidak ada mama atau papa yang akan meninggalkan anaknya kalau berbuat salah seperti itu. Mungkin caranya mendidik beda-beda. Mungkin akan dikasih motivasi, ada beberapa orang tua dikasih bentuk hukumannya seperti ini. Oke, liburan ini kamu tidak ikut jalan-jalan. Kamu harus membaca 2 buku sampai habis. Mungkin seperti itu hukumannya. Atau mungkin hukumannya, uang jajanmu dipotong. Uang jajanmu 2 minggu dipotong. Mungkin seperti itu hukumannya. Jadi itu pun semua adalah bentuk-bentuk daripada cinta mama papa kepada kita. Kepada anak-anaknya. Nah, sama juga
kita juga akan mendapatkan cinta. Di mana kita sekolah, kita dapat cinta dari guru. Buktinya guru mengajari kamu supaya kamu menjadi lebih pintar. Kamu juga pasti mendapat cinta dari teman-teman sekolahmu. Buktinya kalian bisa kok sama-sama main-main, sama-sama kerja kelompok, sama-sama mengerjakan tugas, sama-sama membuat prakarya. Itu bentuk-bentuk cinta. Atau mungkin di lingkungan tempat tinggalmu, kamu juga di situ pasti mendapat cinta. Buktinya adalah kamu punya tetangga. Kadang-kadang waktu hari raya tetanggamu kirimin kamu kue. Waktu tahun baru atau hari Natal dikasih kamu kue. Atau mungkin diundang makan-makan ke rumahnya. Atau sama-sama ngobrol-ngobrol. Sama-sama sama-sama di depan rumah itu main-main. Itu juga bentuk cinta. Tetapi seperti tadi itu, bagaimana dengan orang yang merasa dirinya tidak layak dicintai? Seperti Petrus, waktu Tuhan Yesus memberkati dia dengan banyak ikan. Waktu itu Petrus sedang berlayar, tidak dapat ikan. Terus Tuhan Yesus berkata, tebarkan jalamu sebelah kanan. Waktu ditebarkan jalan sebelah kanan, ikannya banyak. Tiba-tiba Petrus sadar, oh orang ini bukan orang sembarangan. Dia langsung menoleh kepada Yesus. Katanya seperti ini, Tuhan pergilah engkau dari aku tidak layak. Petrus waktu itu seperti itu. Petrus merasa dirinya orang berdosa, orang bodoh, merasa dirinya tidak pantas menerima berkat Tuhan. Dia merasa ini pasti Tuhan. Dari caranya membuat mukjizat, ini pasti Tuhan. Tetapi dia tidak mau Tuhan cintai. Terbukti dengan katanya seperti ini. Pergilah kau Tuhan, aku tidak layak. Pergilah kau Tuhan. Tetapi apa respon Tuhan Yesus? Yang paling kerennya adalah Tuhan Yesus tidak melihat kelemahan Petrus. Malah Tuhan Yesus berkata, hei Petrus, mulai hari ini kamu akan jadi penjala manusia. Nah itu kata Tuhan Yesus, sekarang ikut aku, kau jadi muridku. Nah saat itulah Petrus merasa dirinya dicintai, merasa dirinya dihargai. Dia langsung tinggalkan perahunya, ditinggalkan semua keluarganya. Dia ikut Yesus untuk mengabarkan Injil. Nah satu lagi, ketika Paulus, waktu itu namanya Saulus, dia berbuat yang jahat. Dia menganiaya orang-orang yang mengikuti Kristus, mengikuti Yesus. Dia penjarakan, dia seret orang-orang percaya, orang-orang Kristen dari rumahnya, dibawa ke pengadilan, terus dipenjarakan. Dan bahkan Stefanus yang mati martir pertama itu adalah gara-gara Saulus. Waktu itu Saulus namanya. Tetapi sekali lagi kerennya Tuhan kita. Sekali lagi Tuhan menunjukkan cintanya kepada Saulus. Waktu Saulus mau memburu orang Kristen sampai ke Damsyik, di pintu gerbang Damsyik Tuhan menyatakan dirinya. Waktu itu dia jadi buta dan Tuhan berkata, kenapa kamu menganiaya aku? Terus Saulus berkata, siapa kau Tuhan? Terus dari atas kedengaran, akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi sekalipun seperti itu, Tuhan tidak menunjukkan murkanya waktu itu kepada Saulus. Bahkan Tuhan memberikan cintanya kepada Saulus, dia mengangkat Saulus jadi rasul dan namanya berubah menjadi Paulus. Menjadi Paulus.
Paulus. Dia menjadi rasul Tuhan yang hebat, yang memberitakan Injil sampai ke Eropa, memberitakan Injil ke berbagai bangsa-bangsa. Tidak hanya di antara orang-orang Israel. Nah, itu kerennya Tuhan kita. Cinta Tuhan itu tidak terbatas. Cinta Tuhan itu dahsyat, hebat, luar biasa. Cinta Tuhan itu tidak memandang seberapa jahatnya dirimu dan diriku. Cinta Tuhan itu tidak memandang hina kebodohanku, kebodohanmu, kelemahan kita, kemiskinanku. Tidak, Tuhan pandang. Tuhan hanya mencintai kita tanpa syarat. Kalau orang tua atau mama papa mencintai kita, mungkin ada syaratnya. Syaratnya adalah begini, kalau kamu mengerjakan PR-mu ranking 1 di sekolah, kamu akan kukasih hadiah 1 juta. Itu ada syaratnya kalau mama papa. Itu ada syaratnya. Kalau guru lagi, kalau kamu duduk diam tertib selama ibu guru mengajar, kamu akan kuberi nilai 10, nilai budi pekerti. Ada syaratnya. Kakak-kakak sekolah minggu, semua sama anak-anak sekolah minggunya. Kalau kalian tertib, nanti kakak kasih permen. Ada syaratnya. Tetapi sekali lagi, Tuhan kita mencintai kita tanpa syarat. Nah, di mana tertulis bahwa kasih Tuhan kita itu, cinta Tuhan kita itu sangat hebat. Mari kita buka Alkitab kita supaya kita juga bisa mengingat betapa hebatnya cinta Tuhan itu kepada kita. Ayo, semua ada Alkitabnya ya. Ayo kita buka sama-sama di Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Semua sudah dapat? Nah, sekali lagi kakak tekankan, kalau kita membaca Alkitab dengan bersuara, itu double berkatnya. Kalau bisa membaca Alkitab jangan disimpan dalam hati. Karena ibarat kita makan, firman ini kan seperti makanan rohani kita. Tuhan sedang memberi kita makan. Nah, ilustrasinya seperti itu. Oke, Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Sekalipun pasukan di rumah, kakak tidak bisa melihat, tapi Tuhan kita kan melihat. Yuk kita juga sama-sama yang di rumah juga membaca firman Tuhan dengan bersuara. Oke? Yuk kita sama-sama baca. Tuh, waga. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Judulnya adalah Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Ayat 1. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Ayat 2. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, coba lihat, perhatikan ayat 2. Kasih-Nya, kasih Tuhan hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Tadi kakak di awal sudah terangkan bahwa kasih Tuhan itu, cinta Tuhan itu tidak berbatas, tidak bersyarat, tidak harus kamu jadi kaya dulu baru kucintai kata Tuhan. Tidak seperti itu. Kamu harus baik dulu baru kucintai. Tidak seperti itu kata Tuhan. Makanya dikatakan kasih Tuhan itu hebat. Tidak ada kasih seperti itu. Tidak ada dibuat Tuhan seperti ini. Nah, kamu kan masih kecil, belum mengerti artinya cinta. Setelah besar ya, baru ku kasih kamu cinta. Tidak ada seperti itu. Percayalah. Makanya dikatakan kasih Tuhan itu
hebat, unconditional, tidak bersyarat. Semuanya itu menunjukkan betapa hebat kasihnya Tuhan kepada kita. Coba kita renungkan sebentar. Bahkan Tuhan memberikan nyawanya, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Bahkan Dia memberikan nyawanya di salib supaya kita menjadi hidup kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus rela miskin supaya kita kaya. Kayanya di mana, Kak? Kaya semuanya. Kaya kemurahan, kaya sukacita, kaya kesetiaan, bahkan kaya secara materi juga Tuhan pasti sediakan. Yang jelas adalah ketika Tuhan mengasihi kita, respon kita ngapain? Respon kita ngapain? Balasan kita apa kepada Tuhan? Nah, balasan kita adalah ayat 1, memuji Tuhan. Ayat 1 katanya, pujilah Tuhan. Ketika Tuhan mencintai kita dengan hebat, balasan kita hanya memuji Tuhan. Hanya itu yang Tuhan inginkan. Memuji Tuhan itu juga sudah termasuk kita mengikuti perintahnya. Kalau kita memuji Tuhan, sudah tentu kita akan mengikuti perintahnya. Ketika kita memuji Tuhan, ya memuji enggak sekedar dengan bibir, tetapi dari hati kita, dari hidup kita, kita puji Tuhan, otomatis kita sudah melakukan perintahnya. Ketika kita memuji Tuhan, otomatis kita menjadi penyembah Tuhan dan Tuhan pun menjadi Allah kita. Dengan sendirinya, kasih Tuhan yang ada di diri kita akan kita sebarkan ke orang lain. Kita akan mampu mencintai orang lain, sekalipun orang lain itu mungkin menjengkelkan, sekalipun mungkin dia pernah menyakiti hatimu, sekalipun mungkin dia pernah berbuat salah kepadamu, tetapi karena kamu punya kasihnya Tuhan di dalam kamu, kamu akan gampang memaafkan orang itu. Kamu tidak akan menyimpan-nyimpan kesalahan orang itu di hatimu. Ketika cinta Tuhan itu ada padamu, kamu akan dengan gampangnya menuruti nasihat mama papa. Tidak ada lagi perbantahan di sana. Tidak ada lagi persungutan di sana. Ketika kamu sudah punya cintanya Tuhan, maka kamu juga akan mengekspresikannya kepada mama papa. Caranya bagaimana? Caranya banyak. Caranya boleh mungkin kamu pijit-pijit mama papa ketika pulang kerja, membantu-bantu cuci piring, belajar dengan rajin. Karena apa kata dunia dan kata Tuhan, cinta itu tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Cinta itu tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Kalau cinta harus ada berbalas. Cinta harus berbalas. Karena cinta tidak bisa hanya satu pihak. Kamu mati-matian mencintai temanmu, tapi temanmu cuek bebek aja. Dia enggak suka, melihatmu pun enggak. Itu namanya bukan berbalas. Nah, Tuhan pun sebenarnya seperti itu. Tuhan menginginkan kita membalas cintanya. Seperti tadi, kita balas cintanya dengan pujian, dengan penyembahan, dengan menuruti perintah-perintah Tuhan. Itu balasannya. Ketika kita membalas cintanya guru sama kita akan belajar tertib di kelas, tidak berbuat onar. Duduk mendengarkan guru ketika mengajar. Ketika kamu mau membalas cintanya guru-guru sekolah minggu,
kamu akan dengan sukacita menuruti apa yang diinginkan mereka. Kalau kakak-kakak guru sekolah minggu katakan, ayo bangkit berdiri, kita mau nyanyi, kamu akan bangkit berdiri sukacita. Bahkan tanpa diperintah, nggak usah dikatakan angkat tangan, kamu nggak perlu diperintah-perintah angkat tangan, kamu harus langsung angkat tangan memuji Tuhan. Nah seperti itu pasukan, supaya kasih Tuhan yang hebat itu melimpah atas kita. Kalau kita sudah punya kasih Tuhan yang melimpah, kita juga akan dengan mudah memberikan kasih kita kepada yang lainnya. Nah seperti itu pasukan. Jadi jangan lagi merasa kamu itu tidak pantas dicintai. Jangan merasa aku terlalu bodoh, mamaku tidak mau mengakuiku sebagai anak. Itu tidak ada, itu bisikan-bisikan iblis di telingamu. Namanya bisikan iblis, kita tidak mau dengar, langsung keluarkan itu dari telinganya. Kalau ada di pikiranmu berkata, kamu itu terlalu nakal, tidak ada guru yang suka sama kamu. Itu bisikan-bisikan si iblis. Kalau ada berkata, kamu terlalu nakal, tidak akan ada kamu nanti, temanmu tidak akan ada lagi yang menemani kamu. Itu bisikan-bisikan si iblis. Sekali lagi, cinta itu adalah karunia Tuhan yang hebat bagi kita. Nah kalau kamu sudah punya cinta, sekali lagi, kalau kamu sudah punya cinta di hatimu, kamu pasti berubah 180 derajat. Seperti tadi Rasul Paulus, dia sangat jahat, dia menganiaya, dia membunuh, memenjarakan orang-orang. Dia tidak suka mendengar kata Yesus. Dia katakan Yesus itu menghujat Tuhan, menghujat Allah. Tapi Tuhan menyatakan kasihnya kepada Paulus dan dia bahkan diangkat Tuhan jadi rasulnya yang luar biasa. Sama dengan Petrus tadi. Waktu Petrus berkata, aku tidak pantas. Pergilah kau Tuhan, pergi, aku tidak pantas. Tapi Tuhan membuat dia jadi penjala manusia. Sekali berkhotbah, Petrus membuat 3.000 orang bertobat. Nah pasukan juga akan seperti itu nantinya. Ketika kamu sudah bisa memberikan cintamu kepada yang lain, Tuhan pasti memakai kamu bahkan sampai ke bangsa-bangsa menceritakan cintanya Tuhan. Jadi mulai dengan hal-hal kecil. Mulai perhatikan sekelilingmu. Mulai misalnya anak-anak kecil biasanya yang kamu cuekin, boleh kamu rangkul. Hey, aku cinta kamu. I love you guys. Ketemu mamanya, good morning mom, I love you mom. Ketemu gurunya, selamat pagi bu, aku cinta padamu. Sarangeo. Wow ini. Semua dikeluarkan bahasa-bahasa dunia. Oke? Jadi kakak percaya semua pasukan yang di rumah, semua adalah pasukan-pasukan terdahsyatnya Tuhan. Pasukan yang hebat, pasukan yang memiliki cintanya Tuhan. Oke, baik pasukan, sampai di sini ibadah kita, sampai di sini firman Tuhan. Kita akan kembali berjumpa di lain kesempatan, tapi sebelumnya kita dengarkan pujian dari temanmu. Ada cinta yang tak pernah berubah, itulah kasih Yesus. Meskipun
Yes, Jesus loves me, for Bible tell me so. For Bible tell me so. Oke, baik pasukan, kita akan tutup ibadah kita. Kita berdoa, kita angkat tangan kita. Syukur bagimu Tuhan, ajaib Engkau mencintai kami, hebat Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar firman-Mu itu terus yang menembusi hati kami. Firman-Mu itu Tuhan yang membuat kami berubah. Firman-Mu itu Tuhan yang membuat kami memiliki cinta Tuhan. Memberikan cinta kepada sekeliling kami. Ajar kami lebih lagi ya Tuhan. Ajar kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang penuh cinta kasih Tuhan. Mengasihi lingkungan kami, mengasihi saudara kami, mengasihi orang tua, bahkan terlebih lagi Tuhan, mengasihi Engkau Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa yang baik, lanjutkan kasih setiamu bagi kami, karena cintamu tidak pernah berubah, cintamu dahulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih buat cintamu, cintamu yang memampukan kami boleh mengasihi Engkau, cintamu yang memampukan kami boleh beribadah kepadamu, cintamu yang memampukan kami boleh melakukan aktivitas kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah, baik pasukan, sampai sini ibadah kita. Kita akan kembali bertemu di lain kesempatan. Shalom.